Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas rekayasa perangkat lunak B, akan mempresentasikan materi tentang Incremental Development Model. Anggota kelompok kami ada 8 orang. Yang pertama ada Abdullah Fakih Al-Mubarak, lalu ada Muhammad Baihaqi, Muhammad Sultan, Galih Bayu, Erina Devianti, Zulsufi Fajarudin, Ahmad Aldani, yang terakhir Osvelina Margareta Siregar. Topik yang akan dibahas pada materi kali ini, topik yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian Incremental Development Model, yang kedua tahapan alur Incremental Development Model, yang ketiga kapan Incremental Development Model akan diterapkan, yang keempat keunggulan dari Incremental Development Model, yang kelima kelemahan dari Incremental Development Model, dan yang terakhir ada kuis. Yang pertama pengertian Incremental Development Model. Incremental model adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak yang membagi kebutuhan menjadi beberapa tahap proyek independen hingga proyek selesai. Setiap proyek independen tersebut akan melalui proses development atau software development life cycle seakan proyek utuh, yaitu dari analisis dan desain, implementasi, testing atau verifikasi, dan maintenance. Tahapan alur incremental development model. Yang pertama adalah analisis, lalu desain, coding, testing, dan terakhir maintenance. Increment pertama merupakan produk inti atau core yang mencangkup persyaratan atau kebutuhan dasar. Kemudian ada tahapan alur incremental development model. Yang pertama, analisis. Tahapan di mana sistem engineering menganalisis segala kebutuhan yang ada pada pembuatan proyek. Kedua, ada desain. Tahap penerjemah dari keperluan atau data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pengguna. Ketiga, ada coding. Tahap menerjemahkan data yang dirancang ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya ada testing, tahap uji coba terhadap sistem atau program setelah selesai dibuat. Kemudian yang terakhir ada maintenance, tahap penerapan sistem secara keseluruhan disertai pemeliharaan jika terjadi perubahan struktur. Kemudian kapan incremental development model diterapkan? Yang pertama, ketika jadwal rilis dalam jangka yang dekat. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan seperangkat fungsionalitas perangkat lunak yang terbatas kepada pengguna dengan cepat. Yang kedua, sistem akan terus dikembangkan untuk memperbaiki dan memperluas fungsionalitas tersebut dalam rilis perangkat lunak yang lebih baru. Kemudian yang ketiga, mempunyai persyaratan sistem yang jelas, mengetahui kebutuhan yang jelas dan terstruktur dengan baik untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian yang keempat, sumber daya dengan keahlian yang dibutuhkan terbatas. Terjadi kekurangan developer dalam proses pengembangan program. Kemudian yang kelima, ada beberapa fitur dan tujuan yang beresiko tinggi. Mendiagnosis kesulitan yang penting dan menjelaskan implikasi dari keterlibatan konsumen. Kemudian, apa sih keunggulan incremental development model? Yang pertama itu proses manajemen yang sederhana. Kemudian ada konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Kemudian mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian ada risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Kemudian dapat menghasilkan produk yang lebih lengkap. Dan kelemahan incremental development model yaitu increment harus relatif lebih kecil, tidak lebih dari 20.000 baris kode. Yang kedua, sulit untuk memetakan kebutuhan user pada increment dengan ukuran yang benar. Yang ketiga, diperlukan penambahan staf apabila hasil increment akan dikembangkan lebih lanjut. Dan yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan produk yang lebih lengkap. Dan ini merupakan data referensi yang kita ambil untuk PPT yang kita gunakan. Sekian
Dari kelompok kami kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.